Assalamualaikum Pak, mohon maaf mau bertanya. Tolong jelaskan teori humanistik dalam pembelajaran. Baik, itu pertanyaan menarik dan perlu kita bahas secara panjang lebar. Tadi yang ditanyakan adalah teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya memahami dan menghargai individu sebagai manusia yang unik dan memiliki kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang berbeda-beda. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Kemudian apa faktor-faktor yang terdapat dalam humanistik tersebut? Faktor-faktor yang terdapat dalam humanistik diantaranya adalah kemandirian. Artinya adalah individu yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan. Kemudian ada kreativitas, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, pengalaman. Pengalaman ini adalah pengalaman individu yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku. Kemudian ada juga kesadaran diri, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kebutuhan, motivasi, dan tujuan. Kemudian ada penghargaan diri, ini penting ini. Individu memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dihormati sebagai manusia yang unik. Kemudian pertumbuhan pribadi juga penting ini. Individu memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Kemudian keterlibatan aktif, yaitu individu yang perlu terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian ada pengembangan potensi, yaitu individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian juga ada keseimbangan emosi, yaitu individu perlu memiliki keseimbangan emosi untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan terhadap keunikan. Individu memiliki keunikan dan perbedaan yang perlu dihargai dan dihormati. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang uh, tidak wajar, tapi sesuatu yang spesial yang perlu kita apresiasi, perlu kita hargai, karena perbedaan itu indah dan biasa saja. Tak perlu kita herani, tak perlu kita caci maki, tapi perlu kita apresiasi sebagai individu. Dan teori humanistik dalam pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali dalam pembelajaran untuk Indonesia emas, untuk Indonesia yang lebih baik secara mental, emosional, dan kemandirian secara individu. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan teori humanistik. Semoga bermanfaat kepada para pemirsa yang menonton video ini. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.